Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Asih Aditya. Dan saya Selma Kamelia, senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi manajemen, yaitu akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Kalau mendengar istilahnya mungkin terdengar cukup rumit, padahal sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban itu? Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja setiap bagian atau unit dalam suatu organisasi berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki. Jadi, setiap manajer hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang memang berada dalam kendalinya. Berarti tujuan utamanya bukan hanya mencatat laporan keuangannya, tapi juga mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu hasil atau keputusannya. Betul, dengan sistem ini perusahaan dapat mengetahui apakah suatu bagian telah bekerja sesuai target yang ditetapkan. Nah, selain itu, manajemen juga dapat mengevaluasi kinerja setiap divisi secara lebih adil. Karena penilaiannya didasarkan pada tanggung jawab masing-masing. Supaya lebih paham, supaya lebih mudah dipahami, coba berikan contoh penerapannya kayak gimana. Gini nih, misalnya, dalam sebuah perusahaan terdapat divisi produksi, ada divisi pemasaran, dan juga ada divisi keuangan. Nah, manajer produksi bertanggung jawab terhadap biaya produksi dan kualitas barangnya. Nah, si manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap target penjualannya. Sedangkan manajer keuangan bertanggung jawab pengelola arus kas dan anggaran perusahaan. Jadi, jika target penjualan nggak tercapai, yang dievaluasi itu divisi pemasaran, bukan divisi produksi. Jadi setiap manajer dinilai berdasarkan tugas-tugas dan wewenang masing-masing ya. Dengan begitu penilaian menjadi lebih objektif gitu. Benar, karena kita semua keputusan berada dalam kendali satu orang. Itulah mengapa si akuntansi pertanggungjawaban menekankan prinsip bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang bisa ia kendalikan. Lalu, siap apa saja nih syarat agar sistem akuntansi bertanggung jawab dapat berjalan dengan baik? Ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga setiap karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, harus ada pembagian wewenang yang jelas. Yang ketiga, perusahaan perlu menetapkan anggaran atau target sebagai dasar penilaian. Terakhir, harus tersedia laporan pertanggungjawaban yang membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai. Berarti laporan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi gitu. Betul, dari laporan itu manajemen dapat melihat apakah terjadi penyimpangan atau selisih antara target dan kalau emang ada perbedaan yang cukup besar, perusahaan bisa mencari penyebabnya dan menentukan langkah perbaikan agar kinerja di masa mendatang menjadi lebih baik. Nah, aku juga pernah membaca bahwa dalam akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa jenis pusat bertanggungjawaban. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu, ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya itu bagian yang hanya bertanggung jawab terhadap pengendalian biaya, misalnya bagian produksi. Nah, yang kedua, pusat pendapatan, yaitu bagian yang bertanggung jawab menghasilkan pendapatan, seperti divisi pemasaran. Nah, yang ketiga ini ada pusat laba, yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap pendapatan sekaligus biaya sehingga dinilai dari laba yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah pusat investasi, yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap laba serta penggunaan aset atau investasi perusahaan. Oke, ternyata bagian pertanggungjawabannya cukup jelas ya. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui bagaimana yang sudah bekerja dengan baik dan bagaimana yang masih perlu ditingkatkan.
Nah, selain membantu evaluasi, sistem ini juga dapat meningkatkan motivasi para manajer karena mereka memiliki target yang jelas dan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, tentu saja sistem ini juga harus diterapkan secara adil. Jangan sampai seseorang manajer diminta bertanggung jawab atas masalah yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Nah, setuju. Itulah sebabnya perusahaan harus menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan indikator kinerja dengan jelas agar proses evaluasi berjalan secara objektif. Nah, dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk menilai kinerja setiap unit atau manajer berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya, mengevaluasi kinerja, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengembalian keputusan yang lebih tepat. Semoga pembahasan kali ini dapat maaf, maksud saya dapat menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya akuntansi pertanggungjawaban dalam mendukung pengelolaan perusahaan yang lebih efektif. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.